Oke, selamat pagi. Perkenalan, nama saya Erlangga Prabanto. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang alat pembersih dan cleaning surface. Terus ini saya mengampu mata kuliah public area untuk semester 2 di program studi perhotelan. Terus fakultasnya itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, untuk lebih lanjutnya mari kita mulai saja untuk memberikan mata kuliah pertemuan ketiga. Terima kasih. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, untuk minggu ini kita akan mempelajari mata kuliah public area ya, dengan tema alat pembersih dan cleaning surface. Sebelum saya awali, mungkin ada yang tahu arti dari cleaning surface itu apa? Silakan, bebas saja. Bahan-bahan pembersih. Bahan-bahan pembersih, oke. Contohnya sebelum masuk ke slide selanjutnya. Sikat. Brush. Terus apa? Broom. Oke. Terus Chemical. chemicalnya. Contoh-contoh chemicalnya apa? Cleanser, Floor cleaner. Cleaner. Oke. Terus MCDC. MCDC. Toilet cleaner. Oke, sip. Jadi sebelum kita masuk ke materi sudah ada bayangan ya, kita akan membahas tentang apa, contoh-contohnya apa. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, sebelum kita masuk pengertiannya, kita masuk ke alat-alat yang dibutuhkan ke public area. Itu meliputi yang pertama, kelompok broom dan brush. Pengertiannya adalah alat pembersih yang digunakan untuk membersihkan kotoran, lepas ataupun melekat dari berbagai permukaan, antara lain lantai, tembok, upholstery dan lain-lain. Mungkin ada yang asing, upholstery itu apa? Ada yang tahu? Lagi apa? Biasanya itu alat untuk membersihkan upholstery atau melakukan itu apa? Selling broom. Bentuknya seperti apa? Panjang ya. Seperti sapu yang panjang ya. Biasanya. Oke. Terus sudah paham ya. Terus sekarang contohnya dari kelompok broom atau broom. Broom itu tadi apa? Oke. Yang pertama itu ada floor broom atau sapu lantai yang bisa kita gunakan sehari-hari. Terus ada hand broom, ada selling broom. Nah, hand broom itu biasa digunakan apa? Meja. Terus lagi rak, oke, bisa. Terus basah juga bisa, lemari juga bisa. Oke, terus yang tadi adalah yang selling broom ya, yang bentuknya panjang, tapi yang bentuknya panjang, ada sticknya bisa. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kelompok brush atau sikat. Yang pertama adalah kelompok brush. Itu gunanya apa? Oke. Ada yang belum tahu bentuknya seperti apa? Kelompok brushnya? Ayo, ada yang belum tahu? Pernah mencuci pakaian? Tidak pernah ya? Saya ini pernah ngomong, saya yang nggak pernah cuci. Oke, terus hand brush, bowl brush. Ada yang masih asing ingat seperti ini? Toilet bowl brush. Bentuknya seperti setengah lingkaran, ya. Itu biasa digunakan untuk membersihkan kloset. Terus sekarang steel brush ini sudah jarang di pasaran, tapi masih dijual. Ada yang tahu nggak bentuknya seperti apa? Sia. Bisa digunakan untuk membersihkan keran.
scrubbing brush. Ayo. Ya, pertemuan yang kemarin sudah kita bahas apa? Hah? Scrubbing brush. Furniture bisa, wastafel juga bisa, batang juga bisa. Terus itu brushnya ataupun sikatnya itu terbuat dari apa? Ayo. Plastik, itu plastiknya. Oke, sekarang kita lanjut ke, nah ini alat-alatnya. Room, kita mulai dari bawah. Terus selling room itu yang ada sticknya yang panjang. Terus ada sikat sepatu atau toothbrush, biasa digunakan untuk sepatu. Terus toilet brush itu yang seperti tadi setengah lingkaran tadi, tapi juga ada yang berupa sikat biasa juga ada. Terus steel brush itu yang ujungnya lancip-lancip dari besi ya biasanya. Terus ada sikat tangan atau hand brush, terus sikat lantai. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Coba ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang yang termasuk ke dalam kelompok container. Nah, container di sini bukan berarti truk ya, ataupun apa namanya berupa itu bukan. Tapi container itu cuma peralatan yang digunakan untuk membawa atau menaruh alat-alat lain dan bahan pembersih. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Troli bisa, terus paket juga bisa, terus kedi ya, sip. Nah, ini contoh dari kontainer. Ada menggunakan troli cart, dengan troli, pabrikaria. Nah, yang nomor 1 dan nomor 3 ini hampir mirip tetapi bentuknya beda dan kegunaannya juga beda. Yang pertama itu merupakan untuk membawa peralatan yang dipakai oleh houseman ataupun rumboy ataupun roommate ya. Nah, kalau yang pabrik karya itu dipakai untuk membersihkan pabrik karya, contohnya seperti koridor ataupun yang lain. Terus bentuknya peralatan dan troli itu lebih besar dan terbuat dari besi. Kalau yang pabrik karya itu terbuat dari plastik dan lebih simpel lagi. Nah, terus yang nomor 4 itu ada yang tahu berapa? Kecil. Oke. Terus yang kelima paket. Yang keenam garbage can ada yang tahu apa? Sampah. Biasanya terbuat dari apa? Plastik. Warnanya biasanya abu-abu, terus hijau, terus biru, terus ini nggak ada ya, hitam, kuning ada, semua disebutin aja. Kenapa garis scan itu warnanya cenderung gelap? Biar nggak kelihatan kotor ya. Terus sekarang selanjutnya ini gambar-gambarnya ya, keranjang sampah, terus mebel, pakai sadar, tempat sampah, ya kan, terus carry caddy yang di bawah. Nah, kemudian kita juga punya carry caddy yang di bawah ya, semua ya. Dari sini ada yang tanya dulu pergunaannya. Ada? Belum? Tidak sekali. Oke, sekarang yang kelompok linen. Pengertiannya peralatan pembersih yang terbuat dari kain atau linen yang digunakan untuk operasional sehari-hari petugas housekeeping. Ada yang tahu nggak contohnya apa?
Tapi bukan namanya bukan Kaneko ya, karena Kaneko itu kan merek ya. Berarti Pak, bintang. Nah, ini contoh dari cleaning ya. Cleaning club untuk meliputi dusting club, blast club, club. Terus yang kedua club duster, yang ketiga wall duster. Wall duster itu seperti apa? Ada yang tahu? Wall duster bentuknya seperti apa? Kayak apa? Kayak kapas. Iya. 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 Oke. Terus sekarang lanjut ke nih, gambarnya nih. Rotas, rotaster, suplat, plat kartun, kartu. Ngomong-ngomong udah berapa ya? Ini contoh-contohnya. Oke. Terus sekarang ke alat pelindung. Sarungan atau juga pelindung mulut atau masker. Ini kalau ini masker fungsi. Nah ini tanda lantai atau polosan, kacamata kuku, jaket. Tapi yang untuk jaket ini kalau di pantai karya jarang digunakan karena apa namanya tidak wujud karya dan tidak sedang dalam musibah ya. Oke, dari sini ada yang tanya dulu. Kalau safety belt biasanya digunakan untuk membersihkan orang yang untuk membersihkan kaca jendela dari luar biasanya gitu. Cuman kalau di pabrik karya atau di itu jarang yang membersihkan kaca jendela dari luar karena itu terlalu bahaya dan biasanya pihak hotel itu menggunakan jasa pihak ketiga ataupun proses. Ya, jadi lebih safety, lebih berpengalaman. Sekarang alat pelengkap penyitaan kaca atau gelas sniper, window squeezer, teleskop stick, floor squeezer, spong atau yang dulu apa? Satu ini baru saya dengar. Terus sekarang kita masuk ke mekanikal yang menggunakan listrik. Nah, yang pertama itu adalah mesin sampo atau sampo mesin. Ini hampir sama bentuknya, cuma kegunaannya berbeda. Ada yang nanya dulu? Pak itu sama semua Pak? Gunanya beda? Beda, gunanya beda. Yang pertama kita mulai dari bawah. Area vakum cleaner itu untuk membersihkan biasanya itu kain apa namanya karpet itu dalam keadaan basah ataupun kering. Nah, itu ya. Terus kalau yang berdebu itu biasanya kita gunakan vakum cleaner yang biasa. Bentuknya ada yang seperti ini, ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya seperti tabung tempat masak Meksiko. Biasanya kayak gitu. Terus yang pertama itu khusus untuk menyapu karpet. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya. Dan sebelum kita mau pakai alat yang mana, dari kita lihat dulu tingkat kotoran terus seperti apa caranya. Ya, betul. Pertama lihat dulu kotorannya, dia kotor karena apa. Terus yang kedua jenis karpetnya. Jenis karpet itu macam-macam ya. Ada yang halus, ada yang kasar. Nah itu, terus kita gunakan ini seperti ini. Ini ada yang halus, ada yang dia bentuknya kasar. Scrub, namanya scrub. Nah itu bentuknya ya halus, ada yang kasar. Nah kita sesuaikan dengan karpetnya jenisnya. Itu.
Oke, tanya-tanya lagi. Silakan. Kebersihan apa intensitas kebersihan itu berhubungan atau bagaimana? Nah, itu nanti tergantung dari pihak manajemennya. Jadi ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Terus itu juga dilihat dia karakternya lokasinya di mana. Kalau banyak diakses oleh tamu, biasanya itu pembersihan itu sore sampai dengan malam. Itu sih. Ada yang tanya lagi? Oke. Ada lagi? Silakan. Untuk pembersihan yang mobile itu menggunakan alat apa, terus chemicalnya apa, dari tekniknya itu bagaimana? Kerap membantu di mana? Toilet. Oh, toilet ya. Oke. Pertanyaan mungkin tambah. Oke, kerak itu biasanya kalau di hotel itu menggunakan Inggris juga bisa, tapi biasanya yang kalau membantu sekali dia menggunakan istilahnya itu mereknya itu Johnson & Johnson, tapi dia jenisnya Nivras. Biasanya warnanya biru. Kalau nggak salah mereknya itu Johnson & Johnson, jenisnya itu apa ya, pakai terus kalau salah nanti akan saya cek lagi ya opsinya. Ikut saya apa namanya, kita harus sama-sama belajar juga ya. Masa ini berapa? Oke, ada yang tanya lagi? Oke ya, oke. Ini belum slide-nya bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Cukup sampai di sini pertemuan minggu ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah saya absen ya, jadi masuk semua ini. Alhamdulillah masuk semua. Perjalanannya ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya.